Perang lagi semakin menjadi. Tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari turnamen bergengsi All England 2021. Ini dikarenakan salah satu penumpang yang berada dalam pesawat yang sama dengan skuad merah putih terindikasi positif COVID-19. Sesuai dengan regulasi pemerintah Inggris, setiap orang harus melakukan karantina selama 10 hari. Akibatnya, para wakil Indonesia gagal melanjutkan pertandingan dan status mereka berubah menjadi kalah WO. Timnas Indonesia pun dipastikan tanpa gelar di All England 2021. Hal ini membuat publik berang dan menduga didiskualifikasinya Timnas Indonesia karena Inggris takut melawan Indonesia di All England, bukan karena takut dengan COVID-19. Namun apakah benar seperti itu? Desember 2020, Direktur Vaksin Imunisasi dan Biologi WHO, Kate O'Brien, mengatakan kampanye informasi dan penyediaan vaksin untuk kelompok prioritas seperti petugas medis, orang dengan penyakit penyerta, dan lansia akan lebih efektif. Sementara itu, pakar darurat utama WHO Mike Ryan mengatakan membujuk orang dengan memaparkan manfaat vaksin COVID-19 akan lebih efektif ketimbang mewajibkan vaksinasi. Arahan WHO ini menyebabkan beberapa negara tidak mewajibkan vaksin COVID-19 bagi warganya, seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan Prancis. Dengan demikian, negara-negara di transatlantik lebih memfokuskan diri pada penegakan prokes namun tanpa vaksinasi dan pembatasan. Namun, negara-negara di transatlantik harus tetap bertahan dari gempuran diplomasi vaksin COVID-19 yang digencarkan oleh China. Sehingga terbentuklah aliansi Quad yang terdiri dari AS, India, Australia, dan Jepang untuk mengumpulkan pembiayaan produksi dan kapasitas distribusi untuk mengirim 1 miliar vaksin ke seluruh Asia pada akhir 2022. Oleh karena itu, kita dapat ambil kesimpulan bahwa pemerintah Uni Eropa dan AS kini fokus pada 3 arah kebijakan terkait pandemi COVID-19, yakni reaktivasi kerumunan massa untuk pemulihan ekonomi, vaksinasi publik dikhususkan untuk lansia di transatlantik, dan pasar vaksin difokuskan ke arah Asia guna mengimbangi diplomasi vaksin Cina. Dan tentunya ketiga kebijakan ini dapat terganggu oleh berbagai faktor, khususnya terkait reaktivasi kerumunan massa untuk pemulihan ekonomi. Juni 2020, Kepala CISATC Andrei Novikov mengatakan teroris-teroris di dunia disebut memanfaatkan virus corona sebagai senjata baru mereka dalam menyebarkan ketakutan. Adanya kemungkinan serangan teroris virus tentu sangat membahayakan kebijakan reaktivasi kerumunan massa yang digencarkan Uni Eropa dan AS. Lalu apakah didiskualifikasinya Timnas Indonesia dari All England 2021 dikarenakan Britania Raya telah menyadari potensi serangan biologis COVID-19 tersebut? Apalagi Indonesia masih sulit menangani pandemi. Dengan kata lain, Indonesia adalah negara sasaran empuk serangan biologis COVID-19. Jadi apa yang ditakutkan Inggris adalah potensi serangan COVID-19 dengan Indonesia sebagai negara sasaran empuk serangan biologis COVID-19 sebagai perantaranya. Selain itu, rendahnya angka keinginan vaksinasi masyarakat Indonesia bukanlah karena hoax vaksin, melainkan vaksinasi yang digencarkan pemerintah hanya dianggap angin lalu oleh mayoritas publik seiring angka aktif COVID-19 yang terus menurun. Kondisi ini tentu akan merugikan diplomasi vaksin yang digencarkan Cina. Kita harus waspada, jangan sampai kerumunan massa di Indonesia mendapat serangan biologis virus corona imbas perang dagang vaksin COVID-19.